Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Reza Taufikur Rahman, salah satu asisten Laboratorium Fisika Dasar ITS. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai percobaan yang berjudul bola jatuh bebas, yang memiliki tujuan untuk menentukan besar percepatan gravitasi bumi melalui analisis gerak jatuh bebas. Ketika sebuah benda dijatuhkan di dalam medan gravitasi bumi dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah, dan jika hambatan udara diabaikan serta jarak yang relatif pendek, maka benda tersebut akan memiliki percepatan yang konstan, yaitu percepatan gravitasi, dan dinamakan dengan G. Gerakan ini yang kemudian kita kenal sebagai gerak jatuh bebas. Jika ketinggian serta waktu yang dibutuhkan benda yang mengalami gerak jatuh bebas diketahui, maka nilai percepatan gravitasi di lokasi tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yakni H sama dengan setengah GT kuadrat, dan persamaan tersebut bisa diubah dengan persamaan berikut, yakni G sama dengan 2H per T kuadrat, dengan G merupakan percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per second kuadrat, kemudian H merupakan ketinggian benda yang mengalami gerak jatuh bebas dalam satuan meter, dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan second. Berikutnya merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum bola jatuh bebas. Di antaranya yang pertama ada satu set label yang kita gunakan sebagai instrumen penjatuhan bola, pengukuran ketinggian, dan juga pengukuran waktu yang dibutuhkan bola ketika dia jatuh. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan objek yang dijatuhkan berupa satu buah bola besi besar dan juga satu buah bola besi kecil. Berikut merupakan langkah kerja yang digunakan pada percobaan bola jatuh bebas. Yang pertama, kita menghubungkan adaptor yang dari label ke sumber listrik yang sudah tersedia. Kemudian jika sudah menghubungkan adaptor tersebut, kita bakal mengatur ketinggian seperti yang ada di sini. Di sini kita sebagai contoh memakai 80 cm di atas permukaan sensor. Nah, ketika kita sudah mengatur ketinggian tersebut, kita bakal berpindah mengatur ke labelnya. Di sini kan ada beberapa mode. Nah, kita atur ke mode yang T, E menuju F. Ketika kita sudah mengatur ke mode tersebut, di sini masih tertera bahwasanya indikator masih stop. Kita ubah ke indikator yang start. Nah, setelah kita atur di sini sedemikian rupa, kita bakal berpindah menuju ke bagian sensornya, seperti yang saya tunjuk ini. Nah, di sini sensor masih mengindikasikan bahwa dia tidak akan membaca karena di sini masih tertekan. Yang di bagian kanan ini, nah, kemudian kita akan tekan bagian sebelah kiri di sini agar dia bisa membaca. Nah, setelah ada bunyi klik tersebut, artinya sensor sudah siap membaca waktu yang dibutuhkan. Nah, setelah mengatur tersebut, kita bakal mengambil yang sebagai contoh, kita pakai bola besi kecil dulu. Kita taruh di bagian magnet di sini. Nah, setelah kita taruh di bagian tersebut, kita menuju ke tombol yang ada di bawah. Di sini ketika kita pencet, dia akan jatuh dan terbaca di labelnya. Oke. Nah, pastikan teman-teman buat bola besinya ini jangan sampai hilang dan kalian harus menaruh ke tempat yang semula. Nah, ketika sudah terbaca di sini penunjukannya itu masih dalam satuan ms. Kalian perlu ubah ke satuan second terlebih dahulu. Nah, setelah kalian catat dan masukkan ke tabel, kalian perlu melakukan pengulangan dengan bola besi kecil yang sama sebanyak 5 kali. Ketika sudah, nanti kalian lakukan pengulangan lagi dengan menggunakan bola besi yang besar sebanyak 5 kali. Nah, setelah sudah melakukan sebanyak 5 kali untuk bola besi yang besar, kita ubah untuk variasi ketinggiannya menjadi ke 90 dan 100 untuk variasi yang sama. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian data dan pembahasan pada praktikum bola jatuh bebas. Setelah kalian melakukan percobaan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan, di sini kalian bakal mendapatkan data berupa pengukuran waktu jatuh bola tersebut. Di sini sebagai contoh, saya menggunakan variasi untuk bola besar. Di mana di sini didapatkan data, ini sebagai contoh saja didapatkan dua data untuk setiap variasinya. Variasi ketinggiannya itu mulai dari 0,8 meter, 0,9 meter, dan juga 1 meter. Di mana setiap variasinya kita ulang sebanyak 5 kali. Setelah kita melakukan perulangan sebanyak 5 kali, kita perlu menghitung nilai rata-ratanya di setiap variasi. Oke, nah data yang kalian dapatkan itu berupa waktu di mana satuannya itu merupakan millisecond. Nah,
setelah kalian memasukkan data untuk variasi bola besar ke dalam tabel, berikutnya kalian bakal memasukkan untuk data di variasi bola kecil. Sama seperti yang tadi, didapatkan nanti sebanyak 15 data dengan 5 data di setiap variasi ketinggiannya. Dan juga jangan lupa di sini kita mendapatkan untuk waktunya itu dengan satuan milisecond. Nah, setelah kalian mendapatkan ke-15 data tersebut, kalian bakal menghitung nilai rata-ratanya di setiap variasi. Nah, setelah dilakukan perhitungan dan juga memasukkan data waktu jatuh untuk variasi bola kecil, berikutnya kita akan masuk ke bagian contoh perhitungan. Di mana contoh perhitungan di sini saya mengambil salah satu data. Jadi kalian untuk contoh perhitungannya itu ambil salah satu data dari yang telah kalian ukur. Seperti contoh di sini kita mengambil di variasi bola besar. Di sini kita mengambil yang ini. Oke. Nah, di sini kita mengambil di ketinggian 1 meter dan didapatkan untuk T-nya itu sebesar 482,03 milisecond. Nah, perlu diingat teman-teman, karena kita di sini menggunakan second, jadi harus diubah ke second dulu satuannya. Di mana untuk mengubah satuan tersebut, kita perlu mengalihkan milisecondnya ini dikalikan dengan 0,001 untuk mengubah satuannya. Dan di sini juga diketahui untuk nilai percepatan gravitasinya secara teoritis itu sebesar 9,8 meter per second. Nah, ini apa yang akan dicari? Di sini yang akan dicari merupakan nilai percepatan gravitasi dan juga persentase errornya dari partikum yang telah dilakukan. Nah, untuk menentukan nilai percepatan gravitasi, karena di sini kita bola jatuh bebas itu menggunakan prinsip gerak jatuh bebas, di sini kita bakal menggunakan persamaan gerak jatuh bebas, di mana persamaannya itu merupakan S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, karena ketika bola dijatuhkan kecepatan awalnya itu 0, maka di sini kita bisa mensubstitusikan nilai nolnya yang dikalikan dengan T. Nah, karena 0 dikali T merupakan 0, kita bisa mendapatkan persamaan, yakni adalah S sama dengan setengah AT kuadrat, di mana S merupakan ketinggian atau jarak tempuh dari bola tersebut jatuh. Nah, kita bisa mensubstitusikan dengan H. Nah, karena percepatan di sini dia bolanya ketarik oleh medan gravitasi bumi, maka di sini percepatannya kita mengambil percepatan gravitasi. Kita bisa mensubstitusikan nilai A menjadi G. Nah, setelah didapatkan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat, kita di situ sudah mengetahui bahwasanya G bisa dicari dengan menggunakan persamaan G sama dengan 2H per T kuadrat, di mana persamaan tersebut didapatkan setelah kalian mengalihkan kedua sisinya. Oke, setelah kita mendapatkan persamaan untuk percepatan gravitasi, kita akan melakukan substitusi untuk nilai-nilai yang sudah diketahui. Di sini ada H1 dan juga T. Nah, H-nya ini sebesar 1 meter, untuk T-nya itu sebesar 0,482 second. Nah, setelah kita melakukan evaluasi untuk nilai tersebut, kita ternyata mendapatkan nilai untuk percepatan gravitasinya itu sekitar 8,61 meter per second kuadrat, di mana hasil ini cukup jauh dengan nilai percepatan gravitasi secara teoritisnya. Nah, untuk mengetahui berapa besar nilai melencengnya percepatan gravitasi secara percobaan tersebut dengan teoritisnya, kita menggunakan persamaan persentase errornya, di mana untuk persamaannya itu absolut dari nilai percobaan dikurangi dengan nilai teori, dibagi dengan nilai teori dan dikalikan dengan 100%. Di mana setelah kita memasukkan untuk nilai percobaannya itu sebesar 8,61 meter per second kuadrat, kita bakal mengurangkan nilai tersebut dengan nilai teorinya, yakni 9,8 meter per second kuadrat. Di mana fungsi dari absolut atau mutlak ini untuk menghindari nilai minus. Di mana
Jika kita lihat di sini, nilai percobaan itu lebih kecil daripada nilai secara teori. Maka hasilnya jika dikalkulasikan itu akan minus. Nah, untuk menghindari hal tersebut, kita bakal memutlakkan atau mengabsolutkan nilai tersebut. Nah, nilai tersebut yang pengurangan dari nilai percobaan dikurangi dengan nilai teori, kita bakal membagi dengan nilai teori lagi. Nah, setelah kita evaluasi seperti ini, kita mendapatkan ternyata errornya itu sekitar 12,17%, di mana error tersebut cukup besar mengingat untuk nilai percepatan gravitasi secara teoritisnya itu 9,8 meter per second kuadrat. Nah, ketika error kalian cukup besar, kalian bisa menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi percobaan kalian nanti di bagian pembahasan. Oke? Nah, berikutnya setelah kita melakukan contoh perhitungan, itu kita ambil satu sampel data saja, kemudian kita bakal melakukan perhitungan yang sama dengan menggunakan aplikasi seperti Excel untuk data-data yang lainnya. Nah, di sini sebagai contoh, untuk setiap variasi ketinggiannya terdapat dua data, yakni data untuk percepatan gravitasi di pengulangan pertama dan juga pengulangan kedua. Oke, jangan lupa untuk satuan dari percobaan gravitasi itu meter per second kuadrat. Nah, setelah kalian mengisi untuk hasil perhitungan dari percepatan gravitasinya di setiap variasi, kalian akan menghitung nilai rata-rata di setiap variasi. Nilai rata-ratanya itu dari kelima data ini dibagi dengan banyaknya data. Oke, setelah kalian menghitung atau memasukkan untuk percepatan gravitasi dengan variasi bola besar, kalian selanjutnya bakal menggunakan variasi bola kecil. Langkah-langkahnya sama seperti memasukkan dan juga menghitung data untuk percepatan gravitasi di bola besar. Oke, setelah kalian melakukan perhitungan untuk percepatan gravitasi, itu kalian berikutnya melakukan perhitungan untuk galat gravitasi di variasi bola besar. Ini sebagai contoh di bola besar. Nah, galat itu sama seperti persentase errornya. Nah, di sini juga sama 3 variasi ketinggian dan juga 5 kali pengulangan. Nah, ini sebagai contoh saja di pengulangan pertama dan juga pengulangan kedua di setiap variasinya kita mendapatkan nilai segini. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan semua nilai, sama seperti yang tadi kita hitung rata-rata di setiap variasinya. Nah, langkah-langkah tersebut juga kita lakukan untuk variasi bola kecil. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dan error tersebut, kita bakal membuat grafik regresi linear hubungan T kuadrat terhadap H pada variasi bola kecil dan juga bola besar. Di mana di sini kita bisa mendapatkan untuk persamaan regresinya. Oke, nah setelah kalian mendapatkan grafik tersebut, kalian jelaskan grafik itu bagaimana nanti di bagian pembahasan. Langsung masuk ke bagian pembahasan. Di sini apa saja yang akan kalian bahas di bagian pembahasan? Yang pertama ada penjelasan singkat mengenai tujuan dan juga prinsip atau konsep yang diterapkan pada percobaan. Kemudian yang kedua ada penjelasan fisis apa yang terjadi selama percobaan berlangsung. Jangan lupa dikaitkan dengan dasar teori yang berlaku. Oke, nah setelah menjelaskan gejala fisis yang terjadi, kalian bakal menjelaskan mengenai data yang kalian dapat atau kalian peroleh dan hubungkan dengan dasar teori juga atau prinsip yang berlaku di percobaan tersebut. Karena sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang terjadi pasti ada dasarnya teman-teman. Oleh karena itu kalian harus menghubungkan dengan dasar teori atau prinsip yang berlaku. Nah, setelah itu poin keempat yang bakal kalian bahas merupakan hasil perhitungan dan juga analisis grafik yang dihasilkan. Oke, nah setelah kalian membahas mengenai hasil perhitungan dan juga analisis grafik, di poin kelima, kalian akan menjelaskan mengenai faktor error apa saja yang mempengaruhi percobaan yang telah kalian lakukan.
Seperti yang tadi, fa contohnya faktor errornya besar itu karena pembacaan dari ketinggiannya atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, kalian itu jelaskan di bagian pembahasan. Demikian penjelasan saya mengenai percobaan bola jatuh bebas yang bertujuan untuk menentukan besar percepatan gravitasi bumi melalui analisis gerak jatuh bebas. Jangan lupa kunjungi channel YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari video lainnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.